Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Jumat Legi malam Sabtu Pahing, Juli 2022. Malam yang bertepatan dengan malam satu suro, malam keramat yang dipercaya dari dahulu dalam penanggalan Jawa kuno. Menurut Islam, malam suro atau bulan suro disebut juga sebagai bulan Muharram. Dan pada bulan suro ini bertepatan dengan kalender Islam, yaitu bulan Muharram 1444 Hijriah. Yang menurut umat Islam, bulan Muharram adalah bulan yang baik, mulia, dan penuh dengan keberkahan. Dalam keyakinan masyarakat Jawa, bulan Suro dikenal sebagai bulan yang sakral dan keramat, bulan yang menyimpan segala misteri, dunia spiritual dan supranatural. Di mana bulan Suro sendiri dipercaya sebagai bulan berkumpulnya atau lebarannya dunia-dunia alam gaib. Angka 1 dalam penanggalan suro, lebih tepatnya 1 suro, dianggap sebagai tanggal di hari paling keramat, paling wingit dan sakral. Malam 1 suro, dimensi-dimensi gaib dan dunia-dunia lain terbuka. Ada portal pintu gaib terbuka atau terbukanya portal gaib. Di dalam malam 1 suro itu, banyak hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan dan banyak pantangan-pantangan yang harus dihindari. Portal gaib yang terbuka di bulan suro ini lebih dahsyat dibandingkan bulan-bulan suro sebelumnya. Dimulai dengan malam suro ini, awal mula terbukanya portal gaib atau pintu gaib spiritual dan supranatural. Energi positif dan negatif sama-sama keluar terpancar di malam 1 suro ini. Dimensi kekuatan-kekuatan gaib bertebaran dan berhamburan memenuhi dimensi alam manusia. Turunnya pusaka-pusaka gaib yang mencari wadah di malam suro ini akan banyak bermunculan. Pusaka-pusaka gaib yang akan mencari wadah yang cocok dan selaras dengannya. Pusaka-pusaka sakti dan ampuh zaman dahulu, pusaka-pusaka para leluhur, baik yang bermuatan energi positif maupun negatif, hadir tepat pada malam 1 suro ini. Sudah menjadi kebiasaan oleh sebagian masyarakat Jawa, di mana pada malam 1 suro dijalani dengan puasa dan tirakat. Bahkan para pelaku spiritual memang menunggu kedatangan malam 1 suro kali ini. Mereka mengharapkan mendapatkan berkah di malam 1 suro ini dengan tirakat maupun bertapa di tempat-tempat yang dianggap sakral dan keramat. Hingga tak heran kalau malam 1 suro ini banyak dinanti oleh para spiritual dan supranatural.
Manusia-manusia pilihan yang akan mendapatkan pusaka-pusaka gaib di malam bulan Suro kali ini adalah orang-orang yang berhati bersih, yang membersihkan dirinya dari hal-hal kemungkaran. Beberapa weton yang berbakat akan ketiban pusaka-pusaka gaib di malam 1 Suro ini yang tidak sembarang orang mendapatkannya. Orang-orang yang memiliki wadah, yang mungkin memilikinya sejak lahir, mereka akan didampingi oleh para leluhur dan benda-benda pusaka yang telah ditetapkan akan dititipkan kepada mereka. Biasanya orang-orang tersebut suka dengan hal-hal spiritual dan supranatural. Mereka lebih sering bertirakat dan berpuasa. Mereka memiliki bakat alam yang sudah ada sejak lahir, namun terbukanya menurut waktu orang-orang itu sendiri. Di bulan Suro sendiri, ruh-ruh para leluhur akan lebih dekat dengan para anak cucu keturunan mereka. Mereka akan datang dan mendampingi para anak cucu keturunannya. Menurut orang Jawa yaitu Sing Dukulinoni atau dalam bahasa Indonesia yang dekat dengannya. Beberapa orang tanpa sadar dan merasakan kalau mereka didampingi oleh para leluhur zaman dahulu yang hadir dari dimensi lain. Malam 1 Suro dan hari-hari berikutnya juga dipercaya banyak senggolo-senggolo yang bergerak, yang bergesekan dengan alam dimensi manusia, di mana dianjurkan untuk selalu berhati-hati jika bepergian jauh atau keluar rumah. Karena pada malam 1 Suro kali ini dipercaya banyak setan, jin, dan ular lembut berkeliaran berada di dimensi manusia lebih dekat. Makanya sering terjadi ajana kecelakaan yang tiba-tiba. Beberapa weton juga harus hati-hati di malam bulan Suro kali ini. Banyak makhluk halus dan makhluk gaib bangsa jin yang sedang mengincar mereka untuk dijadikan tumbal mereka. Sebaiknya hindari keluar rumah dan bepergian di kala malam Suro kali ini. Banyak weton-weton yang bersinggungan dengan malam Suro kali ini. Di dalam bulan Suro, banyak masyarakat yang melakukan ritual mandi kembang, berpuasa, dan tirakat. Di saat malam 1 Suro dianjurkan untuk tetap berjaga hingga malam tiba, lebih bagus lagi sampai fajar menyingsing. Sebab menurut orang-orang Jawa dahulu, melean atau tidak tidur dan terjaga di malam hari dapat menjauhkan diri dari berbagai macam bala. Dalam Islam sendiri dianjurkan untuk banyak beribadah di malam hari dengan melakukan sholat malam dan berzikir serta membaca Al-Quran. Setelah bulan Suro tahun 2022 ini, akan banyak kejadian-kejadian dahsyat di atas muka bumi ini. Banyak hal-hal yang terjadi, baik itu baik maupun buruk. Eling lan waspada bekal kita menuju tahun depan, di mana akan ada banyak guncangan dan gesekan alam yang terjadi di dunia spiritual maupun nyata. Banyak perubahan yang akan terjadi di tahun ini. Dalam dunia spiritual sendiri, terlihat semakin jelas akan gambaran-gambaran mistisnya para leluhur ke wadah-wadah yang mereka ingini atas dasar kecocokan. Perjalanan mistisnya para leluhur sudah berlangsung dari tahun sebelumnya, namun akan lebih terasa di tahun ini. Para leluhur Nusantara tengah hadir kembali dan muncul kembali. Sosok-sosok mereka juga sebagai penjaga bangsa ini. Dalam sisi spiritual, energi-energi gaib menyelimuti bumi Nusantara ini. Indonesia sendiri terkenal dengan para leluhur yang sakti dan ampuh pada zamannya. Di tanah Jawa sendiri juga terkenal akan kekuatan spiritual yang tinggi. Hingga kini, banyak orang-orang sakti dan pilihan yang lahir di tanah Jawa. Sejak zaman kerajaan dahulu maupun sebelum zaman kerajaan, di Jawa sendiri sudah dikenal dengan orang-orang zaman dahulu atau para leluhur yang memiliki daya linuwih yang tinggi.
raja-raja terdahulu yang dikenal sakti dan memiliki ilmu yang tinggi. Menurut kepercayaan orang Jawa, mereka masih berjalan dalam spiritual menjaga tanah Nusantara ini. Dikatakan banyak raja-raja yang dahulunya moksa atau menghilang tanpa bekas. Di Jawa sendiri dikenal dengan munculnya para wali-wali di zaman kewalian. Para wali ini sebagai penjaga atau pakunya tanah Jawa. Yang paling terkenal di Jawa adalah Wali Songo atau Wali Sembilan, yang diantaranya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sebagai umat muslim, bulan Muharram adalah bulan yang baik dan mulia. Bulan di mana penuh dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak rahasia-rahasia langit di dalam bulan Muharram tersebut. Berbagai berkah dan karomah diturunkan di bulan Muharram bagi siapa saja yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Muharram ini atau bulan Syuro ini dianjurkan untuk memperbanyak beribadah dan berbuat baik dengan manusia maupun dengan alam sekitar, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi. Dengan mengingat Allah dan berpuasa, pada hakikatnya kita bersandar pada Allah dari segala apa yang terjadi dan digariskan oleh Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Hanya Allah lah yang wajib kita sembah, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.